Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, cukup pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, pada bacaan Injil kita melihat tentang pengenalan Tuhan yang kelanjutan dari hari yang kemarin mengenai roti hidup. Lalu dikatakan dalam roti hidup itu, dikatakan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kalau kita melihat konteks sekarang dalam kehidupan beriman kita datang kepada Tuhan itu seolah-olah kalau kita datang kepada Tuhan tidak akan lapar lagi, berarti diharapkan kalau kita datang kepada misa, kita sudah dipuaskan dengan kehadiran Tuhan itu karena kita makan Tuhan. Jadi kita dengan pengenalan roti hidup, barang siapa datang kepadaku dan barang siapa tidak akan lapar lagi, berarti kan makan roti itu berarti dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Dan juga barang siapa percaya, di situ diharapkan sumbernya karena Tuhan itu yang diyakini dalam Ekaristi, karena dikatakan tidak akan haus lagi. Berarti tampak konteksnya bahwa tanda orang beriman, tanda orang percaya kepada Tuhan adalah datang kepadanya, datang untuk menerima kehadirannya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ini meneguhkan kita. Sedangkan Tuhan Yesus itu menghadapi para murid, tetapi sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Berarti ini menjadi hiburan bagi diri kita. Para murid saja masih dikritik oleh Tuhan sebagai yang tidak percaya. Tapi kita yang tidak melihat, justru kita mempunyai kepercayaan itu. Dari kita bangga akan hal itu pula. Lalu kita bisa melihat, apakah semua orang yang datang ke Ekaristi bisa langsung menerima komuni? Tidak. Dikatakan di situ. Tapi siapa yang percaya, dan tanda kepercayaan itu adalah dia yang dibaptis dan diperbolehkan oleh gereja untuk menerima sakramen. Karena semua orang boleh datang ke gereja. Anak-anak bisa datang ke gereja. Orang yang artinya yang baru masuk gereja pertama kali dan dia bukan orang Katolik, itu juga datang gereja, tapi kan belum bisa menerima komuni. Artinya di sana kita bisa melihat bahwa orang yang diberikan oleh Bapa, dia akan datang kepadaku dan bisa menerima segalanya. Kalau yang baru saja dan belum dibaptis, belum bisa untuk menerima kehadiran Tuhan dalam sakramen itu, belum bisa makan dan minum. Di situ kita bisa melihat. Nah, namun janji Tuhan kita juga bisa membanggakan kita. Kita tidak akan dibuang olehnya. Dikatakan oleh Tuhan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berarti pendek kata, sebetulnya sabda hari ini itu membuat kita bangga menjadi pengikut Tuhan. Kalau demikian, kalau kita bangga menjadi pengikut Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan.
Kita bisa melihat ibu bapak, saudara sekasih, iman akan Tuhan, menerima hosti, itu menjadi semacam tiket bagi diri kita untuk menuju Tuhan. Tiket, baru membawa tiket, punya tiket, tetapi kan kita belum datang kepada Tuhan, belum masuk dalam kehadiran Tuhan. Tetapi kalau hidup kita ini kita sesuaikan dengan kehendak Tuhan, berarti kita hidup sesuai dengan tiket yang kita bawa kepada Tuhan itu. Dan kalau tiket itu kita nanti pada saat kita menghadap hadirat Tuhan, dipanggil untuk dalam kematian, kita bisa menyerahkan tiket itu, bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup selaras dengan itu. Kalau kita sudah membawa tiket, namun hidup kita itu tidak sesuai, ya kita tahu berarti kita tidak menanggapi ajakan Tuhan sesuai dengan tiket yang sudah kita bawa. Kita tidak mengarah ke sana. Dalam nas yang lain, kita sudah diundang, punya surat undangan, tetapi kita sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, ibu bapak, saudara sekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan itu, bahwa kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Berarti tiket itu haruslah sepadan dengan kehidupan kita, supaya kita layak untuk menghadap hadirat Dia, bersatu dengan Dia. Berarti kita bisa melihat ibu bapak, sabda mengenai roti hidup ini berarti ajakan bagi diri kita supaya kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa dalam kehidupan ini kita sudah menyelaraskan, kita mencoba untuk menyelaraskan itu. Karena kita menanggapi undangan Tuhan dengan kita selalu datang memakan roti hidup itu. Dan kita dalam hidup sehari-hari, kita mencoba untuk menghayati kesatuan kita dengan Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa menyelaraskan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa ibu bapak yang hadir dalam Ekaristi pagi harian ini tinggal menyelaraskan dalam kehidupan. Lalu malam kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena bisa menyelaraskan. Pagi itu menerima komuni, harian kita menyelaraskan kehidupan, sore kita bersyukur kepada Tuhan. Hari berikutnya kita melakukan hal yang sama lagi. Selamat merenungkan.